Oke, haleluya. Malam ini selamat datang sekali lagi dalam kebaktian online Gereja Etnos Evangelical Fellowship. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, terutamanya yang mengikuti kita setiap minggu. Mungkin yang sudah melihat di dalam YouTube kebaktian online kita bahasa. Dan kita teruskan pelayanan ini untuk memberkati kita semua, teman-teman kita, untuk didorong di dalam firman Tuhan. Dan biar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Dia setiap minggu. Katakan amin. Ya, karena kita sangat-sangat memerlukan firman Tuhan. Malam ini saudara-saudara, saya mau berbicara tentang harta kita yang surgawi. Di dalam Alkitab dia berkata tentang bagian yang tidak dapat binasa. Jadi saya coba mau letakkan di dalam suatu perkataan atau suatu bahasa yang dimengerti. Karena dalam bahasa Inggris kita boleh letakkan our heavenly inheritance, ya. Our heavenly inheritance. Dia berbicara tentang bagian kita yang tidak dapat binasa. Jadi saya meletakkan di situ harta kita yang syurgawi. Saudara-saudara, kita memiliki suatu harta yang sangat-sangat berharga. Nah, kalau kita mengerti ini, itu akan mengubahkan perspektif kita dalam hidup ini. Itu akan mengubah pandangan kita, akan mengubah cara hidup kita, akan mengubah pelayanan kita, akan mengubah bagaimana pendekatan kita terhadap firman Tuhan, tentang Yesus, tentang gereja. Itu akan mengubahkan segala sesuatu. Karena kita tahu kita ada harta di sorga. Ya, harta kita di sorga itu adalah harta yang tidak akan binasa. Yesus juga berkata, kumpulkanlah harta kita di sorga, di mana pencuri tidak akan dapat mencuri dan tidak ada karat yang boleh merosakkan harta kita di sorga. Nah, kita baca malam ini 1 Petrus 1 dari ayat 1 hingga ayat 9. Petrus 1 dari ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita baca dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima, ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7, maka semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu. Luar biasa firman Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang harta kita yang surgawi, di ayat 9, dia memberitahukan kita apakah harta yang surgawi ini. Katanya, keselamatan jiwamu. Your salvation, keselamatan jiwamu. Inilah harta surgawi kita, saudara-saudara, yang kita lihat. Dan kita berbicara tentang ini. Apakah harta surgawi kita ini, saudara-saudara? Kita memperolehnya, kita memilikinya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, motivasi atau matlamat itu sangat penting untuk ataupun dia menjadi satu kunci. Motivasi matlamat itu menjadi satu kunci di dalam kehidupan kita untuk bertekun, to persevere, bertekun untuk survival, untuk kejayaan, sukses, dan untuk mencapai garisan akhir. Semuanya itu, kalau kita lihat para atlet, mereka berlari itu karena mereka ada matlamat. Itu yang memotivasi mereka. Itulah yang memberikan mereka suatu semangat dan motivasi untuk mencapai ke garis akhir, untuk menang di dalam pertandingan mereka, untuk mereka capai, untuk mereka berjaya. Kalau kita lihat wira-wira ataupun pahlawan-pahlawan, hero-hero yang kita pernah dengar, pemimpin-pemimpin ataupun pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin besar, mereka yang berjaya, semuanya itu terjadi, kejayaan mereka itu berhasil karena mereka ada motivasi, ada sesuatu yang membuatkan mereka terdorong atau termotivasi untuk melakukan hal itu, untuk pergi berperang, untuk bertarung, untuk bertanding, untuk melakukan sesuatu, untuk berlari sehingga ke akhir garisan, saudara-saudara. Motivasi itu sangat penting. Nah, di sini, di dalam firman Tuhan, dia memberitahukan kita tentang harta yang surgawi ini. Inilah yang menjadi atau sepatutnya menjadi motivasi bagi kita atau dorongan bagi kita, saudara, supaya kita bertekun di dalam iman kita, supaya kita setia di dalam Tuhan, supaya kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara-saudara, karena harta yang surgawi ini yang tidak akan dapat binasa. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, contohnya dalam Ibrani 11, saya akan kutip beberapa tentang Musa. Musa dia bertekun karena apa yang dia lihat, segala hina yang Tuhan Yesus akan terima. Musa dia bertekun, dia melayani Tuhan, dia memenuhi panggilan Tuhan, dia melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Abraham, Tuhan beritahu dia untuk meninggalkan kotanya, pergi ke suatu kota yang Tuhan akan tunjukkan padahal dia belum melihatnya. Tapi di dalam Ibrani berkata, dia mencari kota yang dijanjikan Allah kepada dia. Itu yang memotivasikan Abraham untuk bertekun. Kalau kita lihat Paulus dalam 2 Timotius 4:8, Paulus sesuatu yang memotivasikan dia itu untuk bertekun, untuk terus berlari di dalam perlombaan yang ditetapkan bagi dia, karena ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi Paulus. Kalau kita lihat Yesus, Ibrani 12, ayat 1 hingga ayat 4, karena sukacita yang disediakan baginya, ditetapkan bagi dia, Yesus itu bertekun, malahan dia pergi ke kayu salib, memikul salibnya, mati di kayu salib. Dia segala hinaan dia tanggung karena apa yang di depan dia. Sesuatu yang mendorong, menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi dia. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini, kalau kita tidak tahu apakah yang di hadapan kita, kita tidak akan hidup dengan baik. Hidup kita tidak ada disiplin. Hidup kita tidak ada matlamat. Kita hanya hidup begitu saja tanpa
matlamat, tanpa tujuan. Jadi hidup itu kalau begitu banyak yang kita sia-siakan. Waktu kita sia-siakan, tenaga kita sia-siakan, keuangan kita sia-siakan karena tidak ada tujuan. Tetapi kalau kita tahu apakah di hadapan kita, berapa lama kita akan hidup sepenuhnya dan tidak akan mensia-siakan apa yang ada. Contohnya kalau suatu orang itu sakit, saudara. Contohnya yang sakit ini jumpa dokter. Jadi dokter beritahu dia, kamu hanya ada 1 tahun saja untuk hidup. Bayangkan saudara, kalau saudara menerima berita seperti ini, apakah yang Anda lakukan? Saya pernah dengar ada orang mengatakan, saya akan enjoy lah hidup saya, ya. Jadi saya belanjakan semua uang yang saya ada, mungkin pergi holiday kah, ya, pergi holiday, habiskan uang, enjoy, ya, menikmati apa yang ada, ya, ataupun ya mungkin dia makan makanan yang paling enak sekali, ya, supaya tidak rugilah karena hanya 1 tahun dia hidup. Tapi saudara, kalau orang bijak, dia mendapat berita seperti ini, dia tahu ada tujuan dalam hidup dia, dia tahu ada matlamatnya. Saya pasti dalam 1 tahun yang diberikan dia untuk hidup itu, dia akan mempergunakan segala sesuatu dan tidak akan menyia-nyiakan apa yang ada. Setiap hari dia akan bertungkus lumus untuk hidup supaya dia akan mencapai tujuan dan matlamat kehidupan dia. Saudara, dalam hidup ini kita akan mengalami banyak cabaran. Petrus di sini dia menuliskan surat ini untuk mendorong orang-orang percaya kepada Yesus supaya mereka bertahan, bertekun di tengah-tengah pencobaan. Dia juga menuliskan kepada mereka untuk mendorong mereka supaya mereka dikuatkan di dalam pencobaan mereka. Petrus mendorong mereka supaya mereka siap untuk menghadapi segala pencobaan yang akan datang, penganiayaan yang sedang terjadi pada waktu itu. Petrus memberikan message ini, ya, untuk mengajar bagaimana mereka respon kepada penganiayaan yang sedang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Malam ini kita kembali kepada ayat 1. Petrus berkata, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Dalam bahasa Inggris, pilgrims. Pendatang yang tersebar. Dalam bahasa Inggris itu dipanggil dispersion. Ataupun dalam bahasa Ibrani, diaspora. Atau diaspora lah. Ya, diaspora. Jadi katanya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, ini 5 provinsi yang sangat penting di bawah Rom pada waktu itu. Jadi banyak orang mengatakan, ada pengajar Alkitab mengatakan ini terjadi karena waktu Assyria, ya, menakluki Israel dan membawa mereka jadi tawanan, lalu menyebarkan mereka, ya, ke negeri-negeri lain untuk, ya, menghancurkan adat mereka, bahasa mereka. Jadi mereka disebarkan kepada banyak tempat. Tapi mungkin apa yang Petrus katakan di sini adalah merujuk kepada orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya tersebar disebabkan penganiayaan di bawah pemerintahan Nero. Jadi karena penganiayaan terjadi, orang-orang Kristen terpaksa untuk meninggalkan kota mereka dan mereka tersebar di banyak tempat. Petrus dia menamakan beberapa tempat ini, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana terdapat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tersebar karena penganiayaan. Jadi saat mereka tersebar ini, Petrus memberikan mereka message surat ini untuk mendorong mereka supaya bertahan, bertekun di dalam keadaan yang mereka sedang alami. Nah, malam ini saya mau akan sentuh tentang perkataan pendatang dan juga tersebar. Ya, di dalam bahasa Yunani, pendatang itu adalah dalam bahasa Yunani parepedemos.
Peripedemos. Ya, peripedemos. Apakah maksud pendatang atau pilgrims? Pilgrims. Atau berhijrah atau orang asing. Ini maksud dia, orang asing, itulah dipanggil sini pendatang, pilgrims ya. Mari kita lihat perkataan peripedemos. Peripedemos dalam bahasa Yunani bermaksud seseorang yang datang dari negeri lain dan tinggal di kota atau di tanah orang lain, hidup bersama-sama dengan orang tempatan di situ. Itu peripedemos. Ya, satu orang ini datang dari negerinya, berhijrah ke negeri orang lain, dan hidup di negeri orang lain itu. Itu maksudnya peripedemos. Peripedemos. Oke? Maksudnya orang asing atau stranger atau sojourning in a strange place, ya, tinggal di kota asing. Itu peripedemos atau menjadi orang asing atau pendatang. Itu adalah peripedemos, perkataan pendatang yang disebut oleh Paulus. Di dalam Perjanjian Baru, ini suatu metafora merujuk kepada orang-orang Kristen bahwa sorga itu adalah negeri kita ataupun kota kita, ya. Dan kita hanya itu kota kita, negeri kita kan, karena dalam buku Filipi 3:20 katanya kewargaan kita itu ada di sorga. Jadi kita dari sana, tetapi kita hidup di dalam dunia ini sementara seperti kita hanya lalu saja di dalam dunia ini. Lain arti lagi terjemahan, seseorang yang tinggal di suatu tempat sebagai orang asing atau sebagai seorang tamu. Tamu, ya, menggambarkan orang Kristen di mana asal kita atau destinasi kita adalah surga, tetapi kita hanya tinggal di dunia ini sementara. Itu maksudnya peripedemos ataupun pendatang. Memang benar-benar menggambarkan kita, saudara, karena kata Tuhan Yesus, walaupun kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Haleluya. Inilah peripedemos. Perkataan kedua itu dispersion ataupun tersebar. Tersebar di dalam bahasa Yunani itu diaspora atau diaspirio, diaspora dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Ibrani, Yunani diaspero, bermaksud menabur atau disebarkan, ya. Karena itulah perkataan kepada orang-orang Kristen yang tersebar itu seolah-olah mereka ditabur ataupun disebarkan ke banyak tempat karena penganiayaan, saudara-saudara. Itu maksudnya diaspora. Ini perkataan yang sama dipakai oleh Yesus dalam Yohanes 7 ayat 35. Ya, bagi Petrus, dia berkata bahwa kita adalah pendatang atau orang-orang yang berhijrah, hidup di dalam dunia ini. Dunia ini bukan milik kita, tapi kita hidup dalam dunia ini. Seperti benih yang ditabur atau disebarkan itu. Kita tersebar di antara orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara. Nah, perkataan ini pendatang yang tersebar dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Pendatang yang tersebar menggambarkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, adalah hidup yang berhijrah. Hidup yang hanya sementara di dalam dunia. Kita sentiasa berjalan, kita ada perjalanan, saudara-saudara. Menggambarkan hidup kita. Bermula daripada waktu kita menyerah kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita, bertobat, dan ikut Yesus.
Itulah tempatnya kita bermula, berhijrah, dan berjalan. Dunia ini menjadi asing bagi kita. Dunia ini bukan milik kita lagi, saudara-saudara. Haleluya. Kita hanya hidup di sini sementara karena destinasi kita yang sebenarnya adalah surga. Perjalanan ini akan terus berjalan. Perjalanan ini hanya akan berakhir apabila kita sampai kepada destinasi kita, yaitu surga, saudara-saudara. Jadi semua orang atau kita yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak akan berhenti berjalan dan tidak akan sampai ke destinasi kita, sehingga kita tidak ada lagi dalam dunia ini, saudara. Perkataan pendatang yang tersebar ataupun pilgrims of the dispersion ini mengingatkan kita kepada beberapa perkara. Yang terutamanya mengingatkan kita bahwa sebagai pendatang yang tersebar, pilgrims of the dispersion, pendatang yang tersebar itu, kita ada tanggung jawab, saudara. Kita ada tanggung jawab. Apakah tanggung jawab kita itu? Nah, ini yang kita lihat malam ini. Tanggung jawab kita sebagai pendatang yang tersebar. Dunia ini bukan milik kita hanya sementara. Karena kita hanya berjalan dalam dunia ini. Tanggung jawab kita, saudara-saudara, adalah hidup berasingan dengan dunia. Hidup yang beda. Hidup yang separate. Maksudnya hidup yang lain daripada kehidupan orang dunia. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Katanya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Oh, itulah perkataan dia. Yang berhijrah. Kita hanya merantau. Perkataan ini biasa. Kita biasa dengan perkataan ini karena kita melihat banyak juga orang-orang Sabah, orang Sarawak merantau ke Semenanjung, merantau ke Singapura, merantau ke negeri-negeri lain. Kalau orang Filipina banyak merantau karena bekerja, cari makan, merantau. Ya, bukan saja Filipina, Indonesia merantau ya karena mereka. Jadi mereka di Malaysia, kalau orang Filipina, Indonesia di Malaysia, orang Bangladesh, Vietnam, ya, Pakistan, apalagi, ya, Myanmar, mereka datang di Malaysia, mereka adalah perantau, mereka bukan orang Malaysia. Dan di Malaysia mereka bekerja, mereka hidup di sini hanya sementara. Kalau habis kontrak, mereka pulang ke negeri mereka. Itulah gambarannya kita sebagai orang Kristen. Kita hanya perantau. Katanya di sini sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi tanggung jawab kita yang terutama adalah hidup beda, saudara-saudara. Be separate. Jangan hidup seperti orang dunia, katanya di sini, kata Petrus di sini. Ya, kita harus tetap hidup menjadi hidup yang beda dari dunia, walaupun orang lain berpikir kita ini seperti orang aneh-aneh. Bagi mereka kita orang aneh lah, ya. Tapi sebenarnya kita hidup menurut firman Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup saleh, kita hidup ya rohani, hidup takut akan Tuhan, hidup setia kepada Tuhan. Itu yang membuatkan kita hidup beda, mengasingkan diri daripada kehidupan dunia, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Jadi sebagai
pendatang dan perantau. Walaupun kita hidup dalam dunia ini sementara, kita harus hidup beda. Yesus kata kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Hiduplah seperti itu, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak hidup seperti ini sebagai pendatang, tapi kita hidup seperti orang di dalam dunia, kita bukan lagi pendatang, tapi kita adalah orang-orang yang sudah apa yang dipanggil itu? Naturalization, sebagai orang yang sudah dinaturalisasi menjadi sebahagian daripada, kalau kita pergi ke Afrika, banyakkan di Afrika situ pakaian mereka dari rumput, pakaian mereka dari kulit binatang, ada yang dicucuk sini, dicucuk sana, Jadi kalau di Afrika, kadang-kadang kalau kita orang baru, dia mau kita hidup seperti dia. Jadi mereka pun suruh kita buat seperti mereka, makan apa yang mereka makan, hidup seperti mereka. Jadi pakaian pun mereka mau kita pakai seperti mereka. Jadi itu dipanggil naturalisasi, being neutralized. Saudara, kita bukan diperintahkan Tuhan untuk menjadi orang-orang dunia. Jadi kita hidup beda, hidup mengasingkan diri daripada perbuatan-perbuatan dunia yang kebanyakannya hanya memenuhi nafsu daging. Hidup di dalam tanggung jawab kita ini juga untuk hidup mengasingkan diri dari perbuatan dunia, mengingatkan kita tentang rumah kita atau harta kita yang surgawi, saudara-saudara. Kenapa kita harus hidup seperti ini? Karena ada harta surgawi kita yang menantikan kita. Mari kita pergi Filipi pasal 3, buku Filipi 3 dari ayat 20 dan 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Katanya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jelas firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepada Yesus, kewargaan kita ada di dalam surga. Itulah saudara, jangan kita ambil enteng, anggap enteng dengan hidup tidak serius kepada Tuhan. Banyak yang kita harus tanggalkan dari dalam kehidupan ini supaya kita tidak akan kehilangan harta surgawi kita, saudara-saudara. Saya mendorong Anda malam ini, selidikilah hidup kita, lihat sekelilingmu dan lihat di dalammu, apakah yang harus saya tanggalkan supaya saya hidup setia kepada Tuhan, asingkan diri daripada perbuatan-perbuatan dunia yang hanya memenuhi nafsu daging, supaya kita tidak akan tersandung, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan gugur dalam perjalanan ini, sehingga kita kehilangan harta kita yang surgawi. Minggu depan saya akan berbicara terus tentang ini, bukan minggu depan kita ada tamu, tapi minggu yang seterusnya, saudara-saudara, kita akan sambung nanti. Jadi ingat itu, kita nantikan, dan ingat nanti saya akan kongsikan seterusnya. Banyak yang kita mau dengar, banyak yang kita mau pelajari daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saudara, Anda memiliki harta yang surgawi. Terjemahan lain saya lihat dalam bahasa Malaysia, bahasa kuno, bahasa lama, dia kata harta pusaka yang tidak akan binasa. Inilah harta kita, saudara-saudara. Jadi kita bertekunlah dalam hidup ini. Walaupun susah, walaupun banyak pencobaan, walaupun kita dianiaya, walaupun kita ini diolok, kita setialah kepada Tuhan. Biarpun kita ada banyak masalah, mungkin masalah rumah tangga, masalah hubungan,
masalah bisnis, apa saja saudara, bertekunlah dalam Tuhan, setialah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Yesus, karena kita ada harta surgawi yang menantikan kita saudara-saudara. Mari kita sama-sama kuatkan hati kita dan bertahan dan setia kepada Yesus. Amin dan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Saya berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami banyak masalah, pencobaan, ujian. Mungkin ada yang sudah mau berputus asa. Saya berdoa Tuhan firman ini akan mendorong mereka. Ya Tuhan, masalah hidup kami hanya sementara. Walaupun dia mengambil waktu, mungkin ada yang berbulan, mungkin ada yang bertahun, tapi itu hanya sementara di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami setia, biarlah kami bertekun, biarlah kami sabar, biarlah kami bertahan dalam ujian kehidupan ini. Karena kami tahu ada harta surgawi yang menantikan kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama Tuhan. Kami puji dan sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sertai kami, kuasai kami, pimpin kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi. Shalom dan Tuhan memberkati Anda. Amin.